Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis jenis-jenis pelayanan bimbingan dan konseling. Kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Yoga Alfikri sebagai moderator dan pembaca materi terakhir, dan Mona Yuliana sebagai pembaca materi pertama, Intan Ramadhani Putri sebagai pembaca materi kedua, dan Merindi Putri Islami sebagai pembaca materi ketiga. Kepada saudari Mona Yuliana dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan membacakan materi pertama tentang jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Seorang guru bimbingan dan konseling perlu menguasai jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling, sehingga bimbingan dan konseling di sekolah dapat diberikan kepada siswa dengan efektif. Berikut ini jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. 1. Layanan orientasi. Fungsi layanan orientasi memberikan pemahaman bagi siswa supaya bisa mengenal lingkungan baru, termasuk lingkungan sekolah dengan semua objek yang dipelajari, sekaligus mempermudah maupun memperlancar siswa dalam mengenal lingkungan. Layanan orientasi berjalan 2 kali per tahun, yaitu tiap awal semester. Tujuan layanan tersebut yaitu supaya para siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan baru secara memadai. Fungsinya untuk pencegahan juga pemahaman. Yang kedua adalah layanan informasi. Layanan ini membantu para siswa agar bisa menerima maupun memahami semua informasi, termasuk informasi diri, sosial, belajar, berkarir, bergaul, juga pendidikan lanjutan. Pemberian layanan informasi yaitu membantu supaya siswa bisa mempertimbangkan atau memutuskan suatu hal secara tepat tentang masalah pribadi, sosial, belajar, ataupun karir, karena informasi yang diberikan sudah cukup. Pemberian layanan informasi fungsinya adalah pencegahan dan pemahaman. Selanjutnya, layanan pembelajaran. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah juga membantu supaya siswa bisa mengembangkan sikap punya kebiasaan belajar baik, sehingga siswa bisa menguasai materi belajar maupun penguasaan kompetensi cocok sesuai kemampuan dan kecepatan diri dalam berbagai aspek tujuan maupun kegiatan lainnya. Layanan ini berperan untuk pengembangan. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mona. Selanjutnya materi kedua akan dibacakan oleh Intan Ramadhani Putri. Kepada Intan dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu selanjutnya layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini berfungsi supaya para siswa bisa mendapatkan penempatan juga penyaluran dalam kelas, kelompok belajar, program latihan, program studi, magang, kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat, potensi, minat, juga kondisi pribadi. Tujuannya supaya siswa bisa mengembangkan seluruh bakatnya, minatnya, juga potensi lainnya. Layanan penempatan dan penyaluran pada bimbingan dan konseling fungsinya adalah untuk pengembangan siswa. Dan selanjutnya yaitu layanan penguasaan konten. Adalah layanan yang sangat membantu siswa dalam menguasai sebuah konten, misalnya kompetensi tertentu ataupun kebiasaan yang sangat bermanfaat, sehingga menjadi pribadi dengan kemampuan yang lebih baik di lingkungan sekolah, masyarakat, dan juga keluarga. Yang selanjutnya yaitu layanan konseling perorangan. Layanan konseling dan bimbingan berikutnya yaitu layanan yang memungkinkan siswa memperoleh bimbingan langsung saat tatap muka per individu, dengan bantuan guru ahli untuk membicarakan dan mencari solusi masalah agar perkembangan siswa lebih baik. Tujuan layanan konseling perorangan yaitu siswa bisa menyelesaikan masalah dan berfungsi sebagai pengentasan atau advokasi. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Intan. Selanjutnya materi ketiga akan dibacakan oleh Merindi Putri Islami. Kepada Ririn dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Maaf sebelumnya saya off cam karena jaringan bermasalah. Baik, saya akan menunjukkan materi tentang layanan bimbingan kelompok. Layanan pada bagian bimbingan konseling ini bersama-sama dalam kelompok mendapatkan bahan dan penjelasan tentang pokok bahan. Tujuannya agar siswa lebih paham dan mampu berkembang secara sosial. Sehingga tidak hanya menjadi seorang siswa yang memperoleh dukungan sosial, tapi juga bisa mengembangkan kemampuan dalam kegiatan belajar, karir, juga mengambil keputusan dalam dinamika kelompok. Layanan tersebut fungsinya adalah pemahaman dan pengembangan siswa. Selanjutnya, ya, layanan konseling kelompok. Layanan konseling ini adalah layanan yang membantu para siswa termasuk anggota kelompok supaya mendapatkan peluang pembahasan dan juga pengentasan berbagai masalah pribadi dalam dinamika kelompok. Pembahasan masalah tersebut adalah untuk masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota. Fungsinya adalah untuk pengentasan dan juga advokasi. Sekian penjelasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ririn. Selanjutnya materi terakhir yang akan saya baca sendiri. Layanan konsultasi. Apa itu layanan konsultasi? Yaitu layanan di mana para siswa bisa memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan berbagai cara yang perlu dilakukan supaya bisa menangani masalah atau kondisi. Konsultasi pada program BK yaitu proses dalam bimbingan teknis bagi konselor, orang tua, konselor, dan administrator supaya bisa melakukan identifikasi dan juga perbaikan masalah. Selain itu, tujuannya adalah sebagai konseling atau psikoterapi, karena konsultasi yang berjalan bukan merupakan layanan langsung untuk klien, tapi secara tidak langsung bisa membantu layanan bagi klien dengan menggunakan bantuan dari orang lain. Slide. Layanan mediasi. Bagian terakhir tentang layanan bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu berupa layanan mediasi. Tujuannya adalah supaya siswa bisa menyelesaikan masalah, perselisihan, serta perbaikan hubungan antar siswa. Mediator dalam layanan tersebut yaitu konselor. Itulah informasi lengkap tentang apa saja jenis layanan bimbingan konseling yang dapat dilakukan oleh guru BK atau konselor di sekolah. Semua layanan tersebut ditunjukkan untuk pengembangan diri siswa agar lebih baik. Slide. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.